Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Lestari, NIM 2130401145. Saya berasal dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Kapital serta Fikih dengan dosen pengampu Bapak Amri Effendi SHI MA. Apa itu puasa? Puasa merupakan suatu tindakan menghindari makan, minum, serta segala hal lain yang dapat memuaskan hasrat psikis maupun fisik. Apakah itu hasrat psikis dan fisik tersebut? Hasrat merupakan suatu keinginan kita untuk melakukan berbagai hal dan tujuan sesaat yang diproses atau dibuat oleh pikiran kita di bawah kesadaran. Fisik merupakan kata lain dari raga, tubuh, atau badan. Sedangkan psikis adalah psikologi, itu merupakan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, puasa juga salah satu cara untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia, baik itu duniawi maupun ukhrawi. Karena puasa itu telah dilakukan di setiap syariat agama. Jadi puasa tidak hanya menahan rasa haus serta lapar. Selanjutnya, apakah dasar hukum dari ibadah puasa tersebut? Yaitu yang pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua yaitu Al-Sunnah dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan beriman dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Al-Ijma, secara ijma seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa, itu puasa Ramadan bagi tiap muslim yang memenuhi syarat wajib puasa. Ijma ulama juga sampai kepada batas bahwa seorang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan berarti dia telah keluar dari agama Islam. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat puasa. Yang pertama, rukun puasa. Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Selain rukun puasa, kita juga harus mengetahui apa itu syarat sah puasa. Syarat puasa terbagi dua. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Yang kedua ada syarat sah puasa. Yang pertama yaitu ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah syarat-syarat yang apabila terpenuhi oleh seseorang, maka orang tersebut mau tidak mau harus menjalankan ibadah puasa. Sederhananya, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak wajib atau tidak boleh meninggalkan puasa. Antaranya syarat wajib puasa yaitu yang pertama, beragama Islam.
Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam, sementara umat lain tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Seruan wajib untuk berpuasa bagi umat Islam adalah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa seruan untuk berpuasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Bagi seseorang yang murtad namun kembali lagi memeluk agama Islam, selama murtad ia tidak wajib untuk berpuasa, maka wajib untuk mengganti atau mengkodanya. Yang kedua yaitu balik. Syarat kedua yang menjadi seseorang diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa yaitu wajib adalah usia yang telah balik. Mereka yang belum sampai usia balik seperti anak kecil tidak ada kewajibannya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya, berakal atau tidak gila. Syarat ketiga dari syarat wajib puasa adalah berakal. Sudah menjadi ijma ulama bahwa orang gila adalah orang yang tidak berakal, sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Yang keempat ada sehat. Orang yang sedang sakit tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan, namun harus menggantinya di hari lain saat sudah sembuh kembali. Selanjutnya adalah mampu. Syarat wajib puasa selanjutnya adalah orang yang berpuasa harus dalam keadaan mampu untuk melaksanakannya. Allah mewajibkan puasa bagi orang yang mampu melakukannya. Orang tua yang sudah lemah atau jompo yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka boleh meninggalkannya. Syarat wajib selanjutnya yaitu tidak dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh meninggalkan puasa, dan wajib baginya untuk mengganti di lain hari sejumlah puasa yang ia tinggalkan. Syarat wajib selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Menurut ijma para ulama, wanita yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan haram hukumnya apabila ia menjalankan ibadah puasa. Selain adanya syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa. Sah adalah sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat rukunnya. Apabila suatu hal dikatakan sah jika memenuhi syarat rukunnya yang ada. Namun apabila syarat bisa dipenuhi dan rukunnya tidak, maka hal itu dianggap tidak sah atau batal. Syarat sah puasa yaitu yang pertama niat. Para ulama selain As-Syafi'iyah seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabiyah meletakkan niat sebagai syarat puasa. Dari Hafsyah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Bila seseorang berpuasa tapi lupa untuk tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Maksudnya puasa wajib bulan Ramadan atau puasa wajib nazar atau puasa wajib qada. Syarat sah puasa yang kedua yaitu beragama Islam. Para ulama memandang bahwa keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib puasa, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah untuk mereka berpuasa. Yang ketiga, syarat sah puasa yaitu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas selain menjadi syarat wajib juga sekaligus menjadi syarat sah puasa. Dalil untuk tidak berpuasanya seseorang wanita yang sedang haid adalah hadis Aisyah berikut ini, yang artinya kami atau wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang nifas terikat dengan hukum yang berlaku pada wanita yang haid. Syarat sah puasa selanjutnya yaitu pada hari yang diperbolehkan. Syarat sah puasa lainnya adalah hanya boleh dilakukan pada hari-hari yang telah ditentukan. Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak sah atau haram untuk dilakukan.
Adapun hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa antara lain adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa antara lain yaitu pertama sahur. Amalan sunnah saat puasa yang pertama yaitu sahur. Sahur dilakukan dengan menyantap sesuatu atau hanya sedikit meneguk air. Selain itu untuk memberi bekal energi tubuh sebelum berpuasa. Sahur dianjurkan agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Umumnya, sahur dilakukan selepas tengah malam dan sebelum memasuki waktu terbitnya fajar. Yang kedua yaitu mandi besar. Yang ketiga yaitu berbuka. Yang keempat yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu sedekah. Memperbanyak sedekah amalan sunnah saat puasa yang bisa Anda lakukan selanjutnya, yaitu memperbanyak sedekah dianjurkan bagi umat muslim untuk sering bersedekah, termasuk saat bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu menjaga lisan agar tidak menyakiti hati atau perasaan orang lain atau sesama umat muslim. Selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Selain adanya puasa wajib, adapun puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa Syawal, merupakan puasa sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah umat muslim menjalankan puasa di bulan Ramadan. Waktu pengerjaan puasa Syawal disunahkan selama 6 hari berturut-turut, namun jika tidak berturutan juga tidak masalah. Selanjutnya yaitu puasa Senin Kamis, adalah amalan puasa sunnah yang dapat dilaksanakan umat muslim di hari Senin dan Kamis. Karena hukumnya sunnah, maka apabila dikerjakan akan mendapat pahala. Namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Niat puasa sunnah Kamis dapat dibaca pada malam ini maupun setelah sahur. Berikutnya yaitu ada puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dikerjakan sehari sebelum Idul Adha. Biasanya dikerjakan diawali dengan puasa Tarwiyah. Selanjutnya ada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari puasa, sehari tidak. Disebut puasa Daud karena puasa ini merupakan puasanya Nabi Daud. Para ulama pun telah sepakat mengenai sunahnya puasa ini. Keutamaan puasa Daud berikutnya adalah melaksanakannya ibarat puasa setengah tahun. Rasulullah bersabda, tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud. Puasa Daud berarti sudah berpuasa separuh tahun karena sehari berpuasa dan sehari tidak. Selanjutnya yaitu puasa 3 hari sebulan. Adapun hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu puasa 3 hari sebulan. Berpuasalah selama 3 hari pada setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan dikalikan 10, sehingga puasa itu 3 hari sama dengan puasa 1 tahun penuh. Materi selanjutnya yaitu keringanan dalam ibadah puasa. Keringanan pertama yaitu bagi orang sakit, boleh ambil keringanan tidak berpuasa jika berat berpuasa. Yang selanjutnya yaitu kemudahan yang kedua yaitu bagi musafir, jika berat dalam safar boleh ambil keringanan tidak berpuasa. Kalau berpuasa itu berat saat safar, Nabi SAW memerintahkan untuk tidak berpuasa. Kemudahan yang ketiga yaitu bagi lansia, boleh tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Allah Ta'ala berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Surat Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga yaitu suntikan yang berisi sari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu keluar haid dan nifas. Seorang perempuan yang dalam masa haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tapi diwajibkan untuk mengqadanya. Yang kelima yaitu keluar mani dengan sengaja. Yang keenam yaitu berjima adalah hal yang dilarang ketika berpuasa, bahkan hukumnya cukup berat sama panduan salah satu membebaskan budak. Yang selanjutnya yaitu murtad atau keluar dari agama Islam.
Yang selanjutnya melakukan hubungan seksual. Yang ke-9 yaitu gila. Yang ke-10 yaitu adanya berniat untuk berbuka pada siang hari ketika kita berpuasa. Jadi kesimpulannya yaitu puasa merupakan ibadah khusus. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi bahwa as-saumu li wa ana azibih, yang berarti puasa untukku dan aku yang memberikan ganjaran kepadanya. Intinya puasa ialah pengendalian diri. Manfaat puasa dalam melatih kesabaran adalah kesabaran untuk menahan lapar, menjaga mulut dari bergosip, menjaga jempol dari komentar yang nyinyir, dan sebagainya. Intinya puasa adalah melatih diri untuk sabar.